Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Putri Lestari dengan NIM 2210702015. Saya dari D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dari pemeriksaan khusus fisioterapi pada regio burst joint dan juga hand. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit dari apa sih itu regioverse dan juga hand. Itu merupakan bagian dari tubuh yang sangat penting dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Burst joint merupakan penghubung antara lengan dan juga tangan. Sementara untuk hand merupakan alat utama untuk melakukan tugas-tugas seperti menggenggam, menulis, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Pemeriksaan khusus fisioterapi pada regio worst dan juga hand penting untuk mengevaluasi keluhan nyeri, kelemahan, atau gangguan lain yang mempengaruhi fungsi dan juga mobilitas pada bagian tersebut. Pemeriksaan ini membantu seorang fisioterapis dalam menentukan diagnosis yang tepat dan merancang program yang sesuai untuk memulihkan kesehatan dan juga fungsi yang optimal. Pada regio ini memiliki anatomi tulang, yaitu memiliki 8 tulang karpal, 5 tulang metakarpal, dan 14 tulang palans. Untuk tulang karpal terdiri dari os scaphoideum, os lunatum, os triquertum, os pisiform, os hamatum, os capitatum, os trapezoideum, dan os trapezium. Kemudian untuk tulang metakarpal terdiri dari metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian 14 phalanx terdiri dari phalanx proximalis 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada bagian thumb hanya terdapat 2 tulang, yaitu phalanx proximalis 1 dan phalanx distalis 1. Sementara untuk keempatnya, yaitu terdapat phalanx medialis 2, 3, 4, dan 5. Serta phalanx distalis 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah saya menjelaskan sedikit dari anatomi tulangnya, maka saya akan lanjut ke pemeriksaannya. Di sini saya ada 5 tes, yaitu terdapat radial collateral ligament stress test, ulnar collateral ligament stress test, tridigit Allen's test, Finkelstein test, dan juga Fromenstein test. Yang pertama adalah radial collateral ligament stress test. Di sini tujuannya untuk meletakkan stres atau bahkan memprovokasi pada ligamen kolateral radialnya dan juga pada kapsul lateral burst joint-nya untuk bisa mengetahui atau mendeteksi apakah adanya nyeri atau mungkin suatu laksiti pada ligamennya. Untuk prosedurnya, pasien duduk dengan tangan pronasi dan rileks di atas bed. Kemudian, fisioterapis akan menggerakkan wrist pasien secara pasif ke arah ulnar deviasi di mana ROM sebanyak 30-45 derajat. Hasil akan positif jika pasien merasakan nyeri saat fisioterapis menggerakkan wrist pasien secara pasif ke arah ulnar. Atau bisa saja terdapat laksiti pada ligamen yang dites. Selanjutnya adalah ulnar collateral ligament stress test. Hampir mirip dengan radial collateral ligament stress test. Hanya saja, pada tes ini adalah kebalikan dari radial. Fisioterapis akan menggerakkan wrist pasien secara pasif ke arah radial deviasi di mana ROM sebanyak 15 derajat. Hasil akan positif jika pasien merasakan nyeri pada ligamennya atau bisa saja terjadi laksiti pada ligamen kolateral ulnar. Oke, selanjutnya adalah 3-digit Allen's test, yang mana bertujuan untuk memeriksa aliran darah atau mengukur seberapa baik aliran darah di arteri berjalan dengan baik. Untuk prosedurnya, kita akan minta pasien untuk duduk dan posisi lengan bawah yaitu supinasi, kemudian tangan tersanggah secara comfortable di atas bed.
Lalu kita akan minta pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat dan membuka tutup tangannya sekitar 10 kali pengulangan. Kemudian kita akan menekan atau menahan di arteri pasien, baik itu arteri radial maupun arteri ulnar. Kemudian kita akan minta pasien untuk membuka tangannya dan lihat apakah terjadi pemujatan atau tidak. Lalu kita lepas jari kita yang menekan arteri pasien. Hasil akan positif jika warna kemerahan di tangan kembali lebih dari 5 detik. Oke, selanjutnya adalah Wittgenstein test. Ini bertujuan untuk mendeteksi apakah adanya inflamasi antara tendon abductor pollicis longus dan juga extensor pollicis brevis. Untuk Wittgenstein test ini juga merupakan salah satu penegak diagnosis untuk the Quervain syndrome. Dan prosedurnya, pasien diminta untuk duduk dengan posisi awal lengan bawah mid posisi. Sementara, jari tangan lainnya menggenggam ibu jari dalam posisi tangan di kepal. Dan selanjutnya, kita akan melakukan tes secara pasif dengan menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar deviasi. Hasil akan positif jika terdapat limitasi gerak dan nyeri di sekitaran aspek radial burst joint. Oke, selanjutnya adalah performance sign test, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi paralisis atau kelumpuhan pada nervus ulnaris dan juga kelemahan otot adductor pollicis. Untuk prosedurnya, pasien duduk dengan nyaman dan minta pasien untuk berupaya dalam menggenggam selembar kertas dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya. Lalu, kita sebagai fisioterapis akan menarik kertas tersebut dan pasien diminta untuk menahannya. Hasil akan positif jika pasien mengalami kesulitan dalam mempertahankan pegangan dan akan mengimbanginya dengan melenturkan flexor pollicis longus ibu jari, yang mana untuk mempertahankan tekanan cengkraman sehingga menimbulkan efek terjepit. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.